nasab yang absah yaitu Ba'alawi. Habaib memang benar cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habaib memang benar cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habaib memang benar cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasib untuk nasab, bukan nasab untuk nasib gitu ya. Jadi keturunan Wali Songo itu apa namanya ya, pamali gitu untuk berbicara nasab. Dulu ada keluarganya Ubaidillah bin Ahmad, cuma disebutnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib, yang menguasai Mesir dengan Irak, yang menguasai Mesir dengan Afrika. 200 tahun mengatasnamakan cucunya Rasulullah. Orang semua terhipnotis, orang semua banyak yang ikut, orang semua banyak yang terdoktrin dengan doktrin yang sesat. Tetapi sikap tingkah laku mereka semakin hari semakin tidak menyenangkan. Semakin hari semakin mereka itu berbuat sesuatu yang tidak baik, termasuk pemalsuan nakal, termasuk pemalsuan nasab-nasab. Itu pada waktu zaman dulu di Mesir dan di Irak sudah ada. Apa di Mesir dan di Afrika yang disebut Batu Fatimiyah, itu keluarganya Ubaidillah bin Ahmad. Hampir sama namanya dengan Ubaidillah bin Ahmad. Bahkan juga sama, Ubaidillah bin Ahmad, cuma klaimnya bin Ahmad Al-Muhajir. Kalau ini Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib. Yang pertama tentang masalah nasab Ba'alawi, Gus. Nasab Ba'alawi terus. Iya. Ya. Di luar sana itu masih ramai dibicarakan, Gus, masalah nasab Ba'alawi. Nah, itu menurut panjenengan bagaimana, Gus? Karena di luaran sana itu masih ramai dibicarakan. Nah, apakah masih akan ada ujungnya atau bagaimana? Atau seperti apa, Gus? Sementara menurut sebagian ulama itu menyatakan untuk dihentikan. Nah, itu kasusnya bagaimana? Betul. Iya, itu bagaimana menurut panjenengan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Masalah nasab Ba'alawi polemiknya dihentikan. Ya, itu menurut ulama ya, beberapa betul, ulama ya, betul, Gus. Ini menurut saya ya. Kalau menurut saya polemik nasab Ba'alawi ini tidak akan bisa berhenti. Oh gitu, Gus. Tidak bisa berhenti. Sebab apa? Sebab ini sudah jadi gerakan rakyat. Rakyat Indonesia sudah bergerak dan sudah memberikan asumsi, di mana asumsi itu adalah kesimpulannya ini nasab ini harus segera diselesaikan, bukan dihentikan. Betul. Karena sampai detik ini belum ada yang mampu menyelesaikan. Karena kasusnya akhirnya melebar. Terjadi ada makam-makam palsu yang berkaitan dengan habaib, ada doktrin-doktrin yang kadang-kadang tidak benar. Jadi menurut saya masalah ini tidak bisa berhenti. Tidak bisa berhenti. Dan tidak akan ada ujungnya. Karena apa? Karena ini masalah dari dulu sudah ada. Dan masalah ini nggak pernah berhenti. Dari zamannya Imam Fakhruddin Ar-Razi, saya sering kali mengucapkan itu. Dari abad ke-8, abad ke-9. Bahkan yang ada di Yamannya sendiri, itu masih mempertanyakan tentang masalah nasab, keabsahan nasab daripada Ba'alawi ini. Masih mempertanyakan. Bayangkan ulama-ulama zaman dahulu yang telah memberikan satu statement yang tajam tentang masalah nasab Ba'alawi. Bahkan ada sebagian ulama yang kontemporer, yang seorang syarif, seorang Sayyid Al-Hasani, sampai dia menuliskan satu statement yang sangat tajam. Ibtalun nasab li ali Ba'alawi. Dengan paparan yang sangat tajam secara ilmiah, membatalkan nasab.
Tapi kan masalah ini kan terus bergulir. Terus masih ada tetap. Dari dulu sampai sekarang kan masih ada. Apalagi orang-orang yang mengeksploitasi dan mengeksplorasi dengan mengatasnamakan keturunannya Rasulullah atau mengeksploitasi keagungan sebagai zuriyahnya Rasul, itu zaman dulu sudah ada. Sudah ada. Yaitu adalah ada di antaranya kasusnya adalah kasusnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib yang mirip-mirip dengan Ba'alwi. Walaupun saya tidak mengatakan kalau Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib itu adalah Ubaidillah bin Ahmabnya Ba'alwi, tidak. Tetapi kasusnya mirip, di mana Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini menguasai Mesir dengan Afrika ini dengan mendirikan satu kerajaan Banu Fatimiyah. Ya. Itu 200 tahun dari abad ke-10 sampai abad ke-12. 200 tahun yang lalu. Dengan mengatasnamakan bahwa dia adalah cucunya Rasulullah, pemegang sorga, pemegang syafaat, pemegang neraka. Mendoktrin masyarakat Mesir dan Afrika 200 tahun loh. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya kemudian kenapa sih kok ini diselesaikan? Karena pada waktu itu keturunan-keturunan dari Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini yang ada di Mesir dan Afrika ini kemudian melakukan tindakan-tindakan yang pada akhirnya tidak sesuai dengan syariat dan jauh dari agama. Ya begitu, doktrin-doktrinasinya nggak ada yang masuk akal. Seolah-olah dia itu lebih berkuasa, lebih hebat daripada malaikat, lebih hebat daripada para nabi dan para rasul, lebih hebat daripada Rasulullah. Sebagian daripada orang-orang mereka muhibbinnya itu menganggap bahwasanya keturunannya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini adalah sebagai orang yang kasyaf, yang bisa melihat ars, yang lebih hebat daripada wali, bahkan untung tidak dituhankan saja. Penyelewengan atas nama keagungan zuriyah Rasul itu sudah jauh melampaui batas-batas agama. Sehingga ini akhirnya pada waktu itu akhirnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib itu keturunannya itu mengklaim dirinya kebenaran mutlak, yang lain salah. Akhirnya bukan sekedar menyesatkan orang, membunuh, terjadi pembunuhan, pemerkosaan, perebutan istri-istri orang, perampasan harta-harta orang yang tidak bersalah. Nah ini terjadi. Sehingga pada waktu itu masyarakat Mesir dan masyarakat Afrika itu memerlukan satu solusi untuk menyelesaikan, bukan menghentikan. Ini gimana masalahnya? Sebabnya sebagian daripada masyarakat masih menganggap dia itu sebagai orang yang mulia, yang agung, tidak tersentuh oleh hukum. Maka di sini kemudian masyarakat mengadu kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Maka Salahuddin Al-Ayyubi kemudian menghancurkan mereka. Di antaranya menghancurkan kaum Salibis yang ada di Palestina dan menghancurkan Banu Fatimiyah yang ada di Mesir dan Afrika, yaitu adalah keturunannya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib atau biasa disebut Ubaidillah bin Ahmad Al-Mahdi karena mengaku Imam Mahdi. Dihancurkan semua, buku-bukunya dibakar. Kenapa? Sebab karena isinya doktrinnya nggak benar. Ini doktrinnya nggak benar. Itu sudah dihancurkan Salahuddin Al-Ayyubi dengan berdasarkan izinnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sultanul Auliya. Udah ada ketegasan, udah dihadapi dengan satu kekuatan. Tapi kan masalah yang seperti ini kan nggak berhenti. Muncul di antara klan Ba'alwi yang mirip-mirip seperti keturunannya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib, yang mengaku dirinya sebagai anak cucunya Rasulullah, mengagung-agungkan di atas kewajaran. Bahkan juga cerita-cerita yang sifatnya halusinasi juga diceritakan bahwa ada seperti inilah mbahnya dia bisa bertemu dengan Allah sehari 70 kali lah. Ada yang bisa memadamkan api neraka jahanam lah. Ini mirip-mirip. Doktrinnya juga mirip-mirip. Artinya saya tidak mengatakan kalau Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib itu datuknya Ba'alwi. Tetapi ini sifatnya mirip dan kasus seperti ini mirip. Dan ini terjadi. Tidak berhenti. Tidak berhenti. Itu tetap terjadi. Bahkan padahal itu sudah yang namanya kitab-kitabnya sudah dibakar. Tapi nggak berhenti tuh masalah ini.
Kebatilan ini nggak berhenti. Yang penting kebatilan ini bukan untuk dihentikan. Yang mampu menghentikan kebatilan dan maksiat hanya Allah. Betul. Tetapi kita ini memberikan modal kepada masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia, khususnya warga Nahdlatul Ulama, karena yang banyak jadi korban itu orang NU. Orang-orang yang muhibbin kepada Dzurriyyatur Rasul itu kan orang-orang NU, tapi kan jadi korban mereka. Mereka didoktrin dengan doktrin ajaran yang tidak benar. Sebagian daripada oknum-oknum habaib ini kadang-kadang mendoktrin masyarakat itu nggak benar. Harus menghormati mereka. Sehingga terjadi pergeseran-pergeseran. Di antaranya apa pergeseran? Karena di situ ada nama sebagai cucunya Rasulullah. Jadi sehingga orang-orang yang mengikuti mereka, para muhibbinnya itu, kalau ada kiai yang dianggap bukan cucunya Rasulullah, tidak dihormati. Betul. Apalagi doktrin daripada habaib atau oknum habaib itu seperti itu. Bagaimana cara kasarnya dia bicara, menyebut nama kiai hanya namanya saja. Itu doktrinnya mereka. Kalau menyebut nama kiai daripada selain golongan mereka, jangan panggil kiai, jangan panggil sebut nama kebesaran, panggil namanya aja. Panggil namanya aja, sehingga manggilnya ketika habaibnya itu, oknum habaibnya manggil si, maka muhibbinnya manggilnya si semua. Manggil Kiai Imad si Imad, manggil Buya Said Akil si Said, manggil Buya Ma'ruf Amin si Ma'ruf. Sekarang saya tanya, itu batil apa hak atau batil? Batil. Hak apa batil? Batil. Hak apa batil? Batil. Apakah mau dibiarkan? Ini harus dihentikan. Dihentikannya bagaimana? Diselesaikan, bukan menghentikan mereka. Diselesaikan. Kalau urusan mereka, orang-orang semacam mereka, itu akan terus ada. Tapi minimal kita itu sebagai warga NU, sebagai pengurus NU dan ulama-ulama NU harus bisa memberikan pencerahan, pencerdasan terhadap rakyat dan masyarakat Nahdlatul Ulama. Begini loh yang namanya habaib, begini loh nasabnya, begini loh ceritanya. Dan dulu juga ada semacam habaib, semacam ba'ali. Begini loh cara menghadapinya. Jadi panduannya ada supaya masyarakat tuh bisa bersikap secara benar sesuai dengan rel-rel agama. Ini bukan masalah benci kepada Habib atau tidak, tidak. Betul. Tapi permasalahannya, masalah itu. Lah kalau begitu seumpama itu berarti kita itu memecah belah umat. Loh, ini bukan at-tafriq bainal mu'minin, bukan memecah belah orang beriman, tapi at-tafriq bainal haqqi wal batil. Ini memilah-milah antara yang hak dan batil. Kebatilan dan hak harus dipilah. Dan masyarakat harus diajari, beri petunjuk. Ini loh, ini nggak bagus, ini nggak bagus. Bukan menghentikan. Kalau masalah menghentikan nggak akan berhenti. Mau berhenti atau tidak, itu satu adalah urusan Allah. Nomor dua, urusan mereka mau berhenti atau tidak. Mungkin personality mereka ada yang mau berhenti. Tapi secara klan, semuanya ba'alwi, saya yakin tidak akan berhenti. Dan akan ada orang semacam itu. Orang yang mengaku Nabi dan Rasul. Orang yang mengaku Nabi dan Rasul. Zamannya Musailamatul Kadzdzab. Apakah berhenti? Sampai sekarang ada juga, muncul lagi, muncul lagi. Jadi yang penting kita memberikan panduan kepada rakyat. Rakyat Indonesia, supaya rakyat Indonesia itu jangan mau dibodohi dengan doktrin-doktrin mereka. Kita ini bangsa besar. Belanda itu mengubur dalam sejarah kebesaran Indonesia yang mampu menguasai 3/4 dunia. Dikubur. Padahal kita itu bangsa besar. Orang Jawa itu besar, orang Aceh itu besar, orang Sumatera itu besar, Kalimantan punya kebesaran, Sulawesi, Maluku, itu semua Nusantara itu punya kebesaran yang lebih di atas yang lain. Tetapi dikubur. Bahkan sekarang sudah diracuni dengan doktrin-doktrin habaib yang seperti itu. Ba'ali seperti itu. Akhirnya masyarakat menjadi bodoh. Masyarakat akhirnya terkungkung. Masyarakat terpenjara mentalitasnya. Karena apa? Selalu didoktrin, selalu dijajah dengan cerita-cerita semacam itu. Masalah syafaat, kalau Anda tidak menghormati kami maka tidak akan mendapat syafaat, tidak akan masuk surga. Akan saya paksa kamu untuk masuk neraka. Kamunya siapa bisa maksa masuk neraka? Jadi ini adalah merupakan satu kasus yang harus diselesaikan. Mau berhenti mau tidak, yang penting Nahdlatul Ulama, PBNU khususnya dan ulama-ulama yang lain itu harus memberikan petunjuk. Jadi
yaitu adalah al-irsyad wa da'wah, memberikan petunjuk dan mengajak masyarakat bagaimana cara menghadapi Ba'alwi ini. Karena ini sudah luar biasa menurut saya. Doktrin-doktrinnya banyak melecehkan para kiai, para ulama, apalagi doktrin fitnah. Mari kita buat fitnah yang diterima oleh masyarakat. Buat fitnah yang diterima oleh masyarakat. Sekarang saya tanya, Rasulullah itu mengajarkan fitnah apa tidak? Tapi mereka mengatakan mari kita buat fitnah. Ada, saya lihat tuh YouTube-nya. Masya Allah. Nomor selanjutnya banyak makam palsu. Banyak cerita yang dibelokkan. Sejarah yang dibelokkan. Sudah dibelokkan, makamnya makam palsu, nggak ada isinya. Kadang-kadang ada yang makamnya kuda. Apakah ini bukan penyesatan terhadap rakyat? Ini harus diselamatkan rakyat tuh. Orang NU dan orang muslimin, muslimat, umatnya Rasulullah harus diselamatkan daripada doktrin-doktrin dan ajaran-ajaran pengaruh-pengaruh mereka. Bukan sekedar itu saja. Masya Allah, makam ada, memalsukan makam. Makamnya dihauli, sudah dipalsukan, diklaim lagi. Bahwa ini seperti ini, Nahdlatul Ulama tanpa Habib tidak bisa berdiri. Ada lagi sekarang, nah Indonesia tanpa Habib tidak bisa berdiri. Ada lagi mengatakan sekarang Madura itu adalah satu daerah khusus untuk mencintai Habib. Ada lagi sekarang Purwakarta sejarahnya juga diklaim juga. Bahwa yang membabat tanah Purwakarta itu adalah golongan Habaib, dibantah oleh sesepuhnya. Ini diklaim lagi, diklaim lagi, diklaim lagi. Nanti kalau diklaim semua, habis itu orang Indonesia. Sejarah kalian akan tenggelam. Sejarah kalian akan hilang, akan lenyap. Ditimbun oleh kebatilan-kebatilan kaum-kaum Ba'alwi, oknum-oknum Ba'alwi semacam itu. Lah ini jangan sampai terjadi di Indonesia. Jadi ini harus ada ketegasan dari pemerintah, dari PBNU, dari ulama-ulama, bahwa seperti ini loh cara menghadapi mereka. Karena untuk menghadapi mereka itu harus memiliki kekuatan besar semacam Salahuddin Al-Ayyubi. Lah, kita juga harus punya kekuatan untuk bisa menghadapi, menyelesaikan itu semua, memberikan petunjuk kepada masyarakat. Kalau bisa menghentikan, walaupun tidak akan berhenti, tapi kita ikhtiar untuk menghentikan. Jadi tidak akan berhenti menurut Anda? Tidak akan berhenti, tidak akan ada ujungnya, kecuali kita harus menyelesaikan. Walaupun memang sebagian ulama mengatakan untuk diberhentikan. Tidak akan bisa. Siapa ulama yang tidak akan bisa menghentikan itu? Nggak akan bisa. Itu karena apa? Itu sunnatullah di dalam rangka izharul batil, yaitu adalah memunculkan kebatilan di depan kalian semua supaya kalian tahu bahwa ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Nah, jadi seperti itu. Ataupun seumpama mereka dengan adanya polemik dan adanya pembahasan ini marah, ya silakan saja, nggak apa-apa. Wong kita tidak niat menyakiti siapapun. Betul. Kita hanya ingin memberikan pencerahan terhadap rakyat. Kenapa sih? Ya kan karena ente sendiri. Karena yang dibuat doktrin ente sendiri. Karena sikap-sikap ente sendiri. Dan ini sudah memiliki satu kekuatan. Mereka sudah merambah ke arah politik. Dan mereka sudah menjelek-jelekan bangsa kita. Sudah menjelekkan lambang-lambang negara kita. Presiden dijelekin. Ada lagi kemudian bendera yang dijelekin. Ada lagi yang lain juga, lagu-lagu dipelesetin, budaya, adat budaya kita, budaya Jawa, budaya Madura, sampai budaya Sunda, sampai budaya-budaya yang ada di Sumatera, di Kalimantan, dijelek-jelekin. Ini masalah yang sudah diselesaikan oleh para ulama, para wali zaman dahulu. Ini sudah bongkar, diacak-acak oleh oknum-oknum Ba'alwi, dan ini harus dihadapi. Ini masalah kebangsaan yang besar. Kalau tidak, hancur bangsa ini. Kalau tidak, rusak rakyat ini. Kalau seandainya kita tidak menyelesaikan, kita hanya menonton kebatilan, berarti kita syaitanun ahros. Berarti kita setan bisu. Sungguh ada kebatilan tapi kita diam.